Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Catherine Norpa Estanu. Saya salah satu mahasiswa Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi. Hari ini akan memaparkan beberapa hama penyakit pada tanaman hortikultura di lahan 1 Fakultas Pertanian. Pengamatan dilakukan dengan melihat jenis hama yang menyerang, tingkat serangannya, dan seberapa besar kerusakannya, dan teknik apa saja yang dilakukan untuk mengendalikan serangan hama penyakit tersebut. Selanjutnya ada tanaman kenikir dan tanaman serai digunakan jadi sebagai tanaman pagar. Dan pada tanaman terong, gejala yang timbul daun yang berlubang akibat gigitan ulat gerayak. Pada saat pengamatan di lapangan ditemukan ulat gerayak yang sedang bersembunyi. Nah, sedangkan untuk tanaman kembang kol juga sama, tanaman kol sama. Nah, ulat gerayak atau Spodoptera litura merupakan hama yang paling susah dikendalikan karena imagonya cepat menyebar dan mampu terbang jarak jauh dalam waktu cepat. Serangannya biasanya waktu malam hari, dan siangnya biasanya larva ulat gerayak ini bersembunyi pada pangkal tanaman atau tanah atau tempat-tempat tersembunyi. Nah, biasanya serangan ini kita lihat pada pagi hari atau gejala kerusakan yang ditimbulkan. Karena ulat gerayak ini memakan dari pangkal tanaman. Nah, selanjutnya pada tanaman kacang tanah. Nah, kacang tanah dan tanaman jagung. Nah, untuk teknik pengendalian ulat gerayak sendiri itu bisa menggunakan insektisida atau menanam tanaman pengusir ulat atau menggunakan pestisida organik. Nah, selanjutnya ada pengolahan lahan. Selanjutnya ada tumpang sari antara tanaman kacang panjang dan
sawi, tanaman kacang panjang dan kangkung. Yang diamati di sini adalah kurangnya perawatan. Oleh karena itu terdapat banyak gulma. Nah, gulma inilah yang dijadikan hama sebagai tempat tinggal dan dapat bersarang atau menetap dan akan berpindah ke tanaman untuk mencari makanan. Nah, selanjutnya ada tumpang sari antara timun dan bayam. Dapat diamati juga daun timun terdapat bercak-bercak kekuningan serta berlubang. Hal itu sama dengan tanaman bayam yang berlubang. Pengamatan kedua yaitu di kebun petani berlokasi Desa Merume, Kecamatan Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Di dalam kebun petani tersebut terdapat beberapa jenis tanaman, yaitu tanaman kacang panjang, tanaman jagung. Nah, pada pengamatan pada tanaman jagung, intensitas serangan hamanya cukup besar karena hama tersebut menyerang dari pucuk utama pada beberapa sampel yang diambil. Tingkat kerusakan yang disebabkan oleh hama tersebut sangat besar. Nah, karena hama tersebut ini memiliki imago yang cukup menyebar dan mengambil makanan yang cukup banyak. Di dalam selanjutnya pada tanaman jeruk. Nah, ini terserang oleh cendawan yang bernama Diplodia citri. Nah, ini adalah penyakit utama pada tanaman jeruk yang disebabkan oleh Botryopolodia theobromnae Pat. Nah, biasanya penyakit ini menyerang bagian batang utama pada tanaman. Nah, bisa dilihat gejala yang ditimbulkan. Batang yang terkena cendawan akan berwarna coklat, sedangkan yang tidak terkena akan berwarna putih. Nah, gejalanya itu biasa disebut kanker basah atau kering. Nah, biasa kanker basah ini jika diamati atau disentuh itu berlendir atau melengket. Nah, pada tahap selanjutnya ini kita melakukan wawancara petani terkait hama penyakit pada lahan kebunnya serta teknik pengendaliannya dan sejarah kebun tersebut. Bayam merah. Dari hasil wawancara, petani tersebut menggunakan teknik pengendalian secara kimiawi untuk mengendalikan tanaman jagung serta tanaman lainnya. Kalau masalah teran itu lama, teran kan biji 2. Kalau saya kan berdatang toh, makanya 98 saja toh. Nah, saya olah di situ. Sampai sekarang ini terus saya tanam sayur begitu. Sayur-sayuran kayak kangkung. Iya, kangkung, bayam, kacang. Ini kan musim kemarau. Kalau enggak musim kemarau itu full jagung. Pokoknya full. Kalau enggak musim kemarau jagung ada, kacang ada, pokoknya sayur-sayuran banyak. Saya mau tanya lagi, yang tadi kita amati tanaman jagung. Itu kan ada beberapa banyak orang hamanya
anu pakai pestisida. Ya, itu pakai obat yang anu enazol. Tapi enazol sama obat ada cair itu saja, sama betadine itu saja. Itu kan mengendalikan hama, yang satunya kan untuk menyuburkan, yang satunya untuk menghijaukan. Yang menyuburkan kan NPK, yang yang menghijaukan amistertol. Karena saya yang pegang sini kan saya yang tani sendiri karena bapaknya kan tidak bisa. Makanya saya kalau masalah pupuk itu cuma urea dengan PK, dengan tai ayam itu saja. Sama masalah racun itu saja. Yang paling baik itu mengendalikan hama. Enggak tahu. Tadi kan di ujung-ujungnya kan ada tai ayam tai ulat. Iya, itu pasti nanti kalau disemprot pakai enazol bisa mengendalikan. Sehari 2 hari sudah mati, nanti berapa hari lagi baru tumbuh lagi itu perkembangannya. Nanti 2 minggu baru ada, kadang-kadang enggak ada. Tapi kan untuk serangan-serangannya paling banyak itu di musim kemarau atau musim hujan. Nah, kalau musim kemarau enggak seberapa. Kalau musim hujan itu memang banyak. Karena dia disemprot, karena nanti kena hujan dia sudah enggak mati. Nah, itu. Kalau musim kemarau cuma 1 kali disemprot kan langsung mati. Ini kalau penyemprot Ada kan lemon? Enggak, kilo. jeruk Anu itu kan jeruknya sudah tua, sudah enggak produktif, mau diganti dengan Ganti. rambutan. Iya, ganti dengan rambutan. Sudah enggak bisa Enggak produktif toh. sudah jelek memang tuh kasih mati memang. Jadi sebelum dimatikan itu jeruk, nah dikasih dulu rambutan gitu. Tanam dulu toh itu biar nanti kalau sudah Nah, nanti rambutan tumbuh baru jeruknya dimatikan. Apalagi Iya Bu, mungkin saja Ibu. Terima kasih banyak sudah dijawab pertanyaan iya. Maaf merepotkan Ibu. Oh, Selanjutnya pengamatan pada tanaman lada masih berlokasi di Desa Morume, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Gamal ya. Wawancara Iya. langsung disemprot ke ini tanaman. enggak. Semprot di mana dia? Enggak, Ji. Racun rumput, Ji. tidak Langsung. Kalau ini enggak pestisida. anu, Wah, bar di rumput kita semprot. dia racun rumput saja. Kalau ini tidak ada, Tidak. nggak pernah digaruk-garuk. Biarkan saya begini. yang saya amati, petani tersebut hanya Tidak ada penanganannya terhadap tanaman ini nih untuk pestisida. Tapi kalau itu kan Pak, Dia dipupuk. Itu habis panen. Iya. Habis panen itu dipupuk tuh. Hanya kalau orang tidak mau repot, hambur saja di atasnya. Tapi kalau orang mau repot, kan digali sedikit baru dikasih pupuk, timbun kembali tuh. Itu jenis Waktu mahal itu mereka begitu. jenis pupuknya. Iya, macam-macam. Ada juga pupuk kandang. Pupuk kandang ayam toh. Kalau Tapi lebih bagus kalau pupuk kandang tai sapi tuh. oh iya. Iya. Biasa juga kita pakai yang dari toko. Seperti ada sedikit di Boska, macam-macam itu. Ada yang juga Jerman, macam-macam. Terakhir panen ini Pak bisa berapa? Berapa ini? Terakhir waktu terakhir. Oh, kalau ini sedikit. Enggak cuma berapa pohon ini. Kalau di atas banyak dua. Berarti masih ada lagi yang lagi. Di gunung sebenarnya yang pernah dipoto itu sama siapa? Yang pakai baju kuning, yang gendut itu.